Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Wira Usaha. Nah, pemirsa, tadi di awal kita sudah melihat video profil dari narasumber kita, yaitu yang bergerak di bidang usaha terkait dengan makanan serabi, ya, dengan nama Serabi Khas Solo Gajah cabang Gemolong. Beliau ownernya bernama Mas Khalid Al-Qodar dan saat ini sudah berada di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Anak istri juga sehat. Alhamdulillah. Kemudian Mas Arif juga sehat. Mas Wahid hari ini sehat. Oh iya Mas Wahid. Oke, alhamdulillah. Ya, Mas alhamdulillah Wahid, ya. Kita semua hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya Mas. Untuk pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk kita semua, utamanya kesehatan. Dan semoga usaha dan ikhtiar kita dalam mencari maisah itu dalam keadaan baik ya Mas ya. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa kita akan sharing pengalaman dengan Mas Khalid Al-Qodar selaku owner dari Serabi Khas Solo Gajah cabang Gemolong. Dan di kesempatan kali ini kita juga berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya, berdiskusi, bisa disampaikan melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Mas Khalid, ini sebenarnya saya sudah tidak sabar pengen tahu pengalaman Mas Khalid dalam usaha, utamanya di serabi ini. Namun boleh dicerita dulu awal mula dalam mulai bekerja ini seperti apa Mas? Apakah langsung menjual serabi atau seperti apa ini Mas Khalid? Sebelumnya untuk mulai itu bulan Februari tahun 2021. Itu saya diajari oleh kakak saya. Kakak saya belajar itu ya sampai berbulan-bulan untuk menemukan resep itu. Akhirnya saya diajak untuk bagaimana membuat serabi itu. Kemudian diajari cara membuat serabi. Alhamdulillah sampai saat ini bisa membuat serabi yang alhamdulillah untuk kualitas kemudian tekstur itu bisa di battle atau bisa disandingkan dengan serabi-serabi di Solo. Iya, dari aroma, ini kan di depan ada produknya Mas Khalid ini. Aromanya luar biasa, sudah tercium. Walaupun ini kondisinya tertutup ini para pemirsa. Nah, tadi mulai bisnis di bulan Februari 2021. Iya. Pada saat pandemi COVID-19 kalau tidak salah. Mengapa ini Mas Khalid berani membuka usaha pada saat itu? Karena ya satu ya untuk apa namanya? Untuk pekerjaan yang sampingan juga, kemudian ya bagaimana bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain selain usaha yang sudah ada. Gitu. Berarti sudah pernah buka usaha yang lain ya, dan mengembangkan inovasi dan di bidang serabi dan khas Solo, serabi khas Solo dengan merek Gajah itu Mas. Namanya itu sedikit berbeda dengan serabi-serabi yang sudah ada saat ini, yang sudah punya pamor, punya nama itu. Yang diambil adalah Gajah. Sejarahnya bagaimana ini Mas? Sejarahnya. Iya. Sejarahnya nama Gajah ini karena pionernya itu adalah kakak saya. Dulu kakak saya itu waktu kecil, itu waktu bapak itu pulang dari Solo, pulang dari mengaji, pulang dari mengajar, kemudian pulang dari pertemuan, itu membawa oleh-oleh serabi yang berada di Terminal Tirtonadi di Gilingan. Ya, itu namanya mereknya Gajah. Iya. Tapi sekarang untuk serabi Gajah di Gilingan sudah tidak ada. Sudah tutup ya. Sudah tutup ya. Nah, makanya akhirnya dari memori dari kecil itu alhamdulillah nama serabi Gajah itu bisa digunakan untuk sampai saat ini. Berarti awal mula karena sejak kecil diberikan serabi dengan merek Gajah ya. Memorinya membekas sampai sekarang. Memorinya membekas sampai sekarang. Dan mohon maaf yang sebelumnya sekarang sudah tutup dan sekarang istilahnya diteruskan oleh Mas Khalid dengan merek Gajah juga. Nah, merek Gajah ini sesuatu yang mungkin sangat unik ya Mas ya. Dengan penulisan kalau biasa kan pakai D ya. Adakah semacam filosofinya itu Mas?
Kalau gajah ini karena ya zaman dulu, masih dulu pengejaan lama. Kemudian yang kedua, filosofi dari gajah ini memang bentuknya ini ya, untuk bentuk dari serabi ini agak ya besar. Ini agak besar, jadi memang ya seperti gajah besar ya. Daripada serabi-serabi yang lain. Kemudian untuk gajah ini berfilosofi agar nantinya serabi merek gajah ini bisa menjadi usaha yang besar. Ya, luar biasa ini. Harapan dari nama yang diberikan gajahnya itu sesuai dengan hewannya. Semoga memang nanti bisa berkembang besar dan besar juga untuk serabi khas Solo dengan merek gajah ini milik Mas Khalid. Nah, pada saat memulai kan 2021 Mas, dan sekarang sudah bisa dibilang hampir 1 tahun lebih sedikit gitu ya. Banyak sekali tantangannya karena dimulai di masa pandemi. Strategi-strategi apa yang Mas Khalid buat supaya ini bisa berkembang hingga saat ini, Mas? Iya, karena ya memang dulu itu pandemi, tapi kalau kuliner itu kan setiap hari kan insya Allah menjadi konsumsi semua orang lah. Kemudian untuk strategi-strategi pemasaran, kita pertama bikin itu ya kita berusaha membuat yang terbaik dulu. Dulu waktu awal-awal mulanya itu kakak saya itu bikin, itu pertama juga gosong sampai berbulan-bulan, sampai 4 bulan, sekitar 4 bulan itu pertama gosong, kemudian bantat keras itu, kemudian belenya itu berair itu. Nah, sampai seperti itu, akhirnya 4 bulan itu baru menemukan resep yang seperti gajah ini. Ya. Berarti prosesnya kurang lebih 4 bulan ya? Ya, kemudian untuk pemasarannya setelah kami berusaha, alhamdulillah sudah mulai jadi. Kemudian kita pasarkan ke, pertama masukkan ke catering dulu. Kita masukkan, kita kasih sampel ke catering. Kemudian ini alhamdulillah diterima rasanya, masuk 70%. Kemudian catering baru pesan kepada kita. Alhamdulillah sudah ada beberapa catering, ada sekitar 7 catering di Gemolong, yang akhirnya setiap hari itu giliran, nanti pesennya giliran gitu. 7 ke 4 ya, berarti setiap hari produksi berarti. Ya. Kemudian selain itu kita juga bikin untuk setiap harinya. Itu kita titipkan kepada warung-warung tenongan seperti jajan pasar itu. Kemudian di warung-warung makan kita titipi. Kemudian kita kasih toples-toples gitu, kita titipkan. Ada sekitar Gemolong juga ada 10 outlet kita titipi. Kemudian kalau sudah siang nanti kita ambil. Yang laku berapa, yang nggak laku berapa, langsung kita ambil. Berarti bisa dibilang punya mitra banyak ya Mas Khalid untuk saat ini? Ya alhamdulillah, kalau dulu waktu saya mendengarkan dari Ustadz Adi Nugroho di cabang Toria dulu itu. Kalau kita bekerja itu jangan serakah atau jangan tamak. Jadi kita bagi kepada yang lainnya keuntungannya. Oke, berarti memang prinsip awalnya juga saling bermanfaat untuk orang lain juga ya Mas. Bermanfaat untuk orang lain juga. Salah satu hal juga yang menjadi pertimbangan orang ketika mau membuka usaha itu terkait dengan modal, Mas. Bukan hanya soal skill, bukan soal kemampuan kita, tapi terkadang juga modal yang jadi pertimbangan. Bagaimana dengan Mas Khalid ketika memulai usaha serabi ini? Apakah juga memerlukan modal yang besar atau seperti apa tipsnya? Kalau untuk serabi itu modalnya tidak terlalu besar. Hampir di bawah sekitar 100.000. Di bawah 100.000? Di bawah 100.000. Iya kan Mas? Iya. Kemudian itu untuk modal pokok bahan. Pokok bahan untuk 1 kilo. Kemudian paling untuk modal awal kita membeli untuk kompor, kemudian tampah dan peralatan-peralatan lain yang tidak terlalu besar juga sebenarnya. Berarti tidak memerlukan modal yang besar ya? Tidak. Jadi untuk kalangan-kalangan misalnya ibu rumah tangga, kemudian home industry, itu insya Allah itu untuk modal itu tidak terlalu besar. Dan juga salah satu hal yang dilakukan oleh Mas Khalid tidak membuka outlet secara istilahnya terbuka gitu. Bisa melalui tadi menitipkan, terus kemudian bisa lewat ke catering juga itu ya. Tapi itu untuk sementara itu. Tapi insya Allah ke depan kita juga membuka outlet seperti outlet yang lain
di pinggir jalan, kemudian kita sewa kontrak kios atau beli kios, kemudian kita bikin outlet, kita kasih branding gajah, kemudian kita resepnya saya bikin sendiri, misal kita sehari bikin antara 4 sampai 5 kilo. Kita adon, kita itu roasting, kemudian baru kita berikan kepada outlet yang gorengnya saja. Jadi untuk bumbu kan rahasia. Ada bumbu yang spesial hanya diketahui oleh sang pemilik ya Mas ya. Dan juga untuk hampir 1 tahun ini Mas ya. Kan sudah memulai banyak usaha, maksudnya di Serabi pasti sudah mulai tahu tantangan-tantangan dan mungkin rintangan-rintangan. Salah satunya mungkin dari kompetitor. Serabi kan di Solo ini salah satu makanan yang memang khas. Bisa dibuat oleh siapapun, modalnya kecil tadi Mas Khalid bilang. Bagaimana ini mengatasi tantangan tersebut oleh Mas Khalid? Kalau Serabi ini memang kalau kita lihat secara literasi untuk kudapan atau makanan di Solo itu menempati posisi yang teratas. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu. Kalau jangan buka link itu kudapan teratas itu Serabi. Kalau di Solo gitu. Jadi Serabi ini ya alhamdulillah bisa menjadi kalau usaha itu bisa menjadi peluang ya. Bisa menjadi peluang bagi semua orang ya. Karena peminatnya banyak. Peminatnya juga banyak. Ratingnya bagus. Ratingnya bagus. Ya. Dan rasanya memang diminati oleh masyarakat. Ya. Nah, dari produk gajah sendiri ini kan produk yang baru ya Mas ya. Pasti kalau kompetitor itu sudah punya semacam langganan, tetap yang suka ke kompetitor. Kalau Serabi bagaimana? Serabi dari gajah sendiri untuk supaya kompetitor ini bisa kita lawan lah gitu ya. Kita bisa tarik pelanggan ke tempat kita gitu Mas. Untuk kompetitor saya sudah udah tester. Semua sudah dicoba. Kemudian untuk di Gembolong juga kita coba bagaimana rasanya. Alhamdulillah untuk di Serabi gajah ini teksturnya alhamdulillah tidak kalah. Nanti bisa kita lihat untuk teksturnya bisa kita lihat. Nanti kita coba. Harganya itu masih di bawah dari kompetitor yang lain. Berarti terjangkau. Masih terjangkau. Baik, rasanya tidak kalah. Rasanya juga tidak kalah. Harganya terjangkau. Itu salah satu pertimbangan ketika kita mau membeli makanan salah satu ya Mas ya. Kenapa juga Mas? Salah satu pertimbangan ketika dalam memulai bisnis kan kita harus tahu tempat yang nanti akan kita buat di jualan dan bagaimana minat dari orang di sekitar kita terkait dengan nanti usaha kita. Pada saat awal mula apakah Mas Khalid itu melakukan survei atau semacamnya itu? Ya, saya melakukan survei juga. Tapi alhamdulillah di Gembolong itu lingkungannya padat penduduk. Padat penduduk. Iya. Jadi ada banyak sekolah, kemudian instansi, rumah sakit, itu kan banyak. Jadi alhamdulillah untuk sekitar Gembolong saja dari mulai pasar kemudian taman kota itu sudah banyak sekali untuk konsumen-konsumen. Jadi insya Allah bisa. Jadi memang sudah cek ombak ya berarti. Insya Allah dengan adanya kondisi di sana di Gembolong bisa untuk survive untuk Serabi gajahnya ini di sana ya. Nah, kalau Mas Khalid sendiri memulai usaha di 2021, kemudian apakah juga dibantu oleh orang tua atau istri lah untuk lebih tepatnya pada saat itu? Ini sementara dibantu istri dan anak-anak kadang juga ikut membantu juga. Berarti untuk pekerjaan utama masih di jalan ini Mas? Masih. Bagaimana manajemen waktunya Mas Khalid? Ini kan usaha yang istilahnya rintisan. Perlu istilahnya effort lebih, tenaga yang lebih untuk memulainya untuk usaha ini supaya lebih berkembang. Bagaimana Mas Khalid mengatasinya itu? Ya untuk Serabi ini alhamdulillah untuk kalau waktu luang atau longgar itu siang itu kalau tidak ada pesanan itu kita gunakan untuk spasialnya untuk memotongi itu dulu daun-daun dulu daun ini pisang ya untuk membungkus kan pakai daun pisang itu. Nah kita potongi dulu kemudian sudah siap kita simpan biar bagus kualitasnya, kita masukkan di box kemudian kita masukkan dalam kulkas
biar tetap hijau. Kemudian baru setelah itu kita mulai nanti bikin sekitar malam, sekitar jam 1, jam 2. Kemudian pagi itu sudah ready stock di warung-warung. Sudah siap tersaji di warung-warung. Waktunya di manajemen sebegitu padat ya? Tidak merasa capek gak sih Mas? Kalau capek iya, tapi insya Allah dengan senang. Pekerjaan itu kalau dilakukan dengan senang, insya Allah. Harus dilakukan dengan senang ya? Iya. Walaupun istilahnya capek, istilahnya kita sudah tenaganya terkuras di pekerjaan yang utama, akhirnya juga harus kita bisa memanajemennya dengan baik. Kalau saat ini kita bisa menikmati di 10 tempat itu, boleh disampaikan Mas, di mana saja ini? Itu ada kalau di Gemolong ya, di Gemolong itu ada di area kue, kemudian ada di warung kecil Aisyah, kemudian ada di warung Mbah Wolo, kemudian ada di warung Bugio 2, kemudian ada di warung Nurul Delia Snack, kemudian ada di Hik Sempulur, kemudian ya masih ada beberapa. Iya. Oh, nanti kalau pemirsa yang ada di sekitar Gemolong bisa mampir ke warung. Ya. Kalau tidak ya ini bisa melakukan pemesanan ya? Bisa melakukan pemesanan. Ada minimal order dari Mas kalau dari Mas Khalid sendiri? Iya, kalau minimal order itu juga ada. Itu satu box ini isi 10. 10 ya. Iya, satu box ini isi 10 kalau yang besar. Kemudian kalau yang kecil ini isi 5. Kalau biasanya pesan 10 minimal. Tapi kalau pesannya itu di atas 100 itu ada diskon atau potongan harga karena mereka juga mau dijual lagi biasanya. Pesanan dari catering dari mungkin ada acara resepsi ada gitu acara resepsi, kemudian ada kumpulan RT gitu. Ya, ini pemirsa yang mau merasakan bisa juga nih melakukan pemesanan. Minimal order tadi 10 ya Mas ya? 10 ya. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh Mas Khalid supaya pelanggan ini tetap setia, bukan hanya dari rasa, mungkin ada fasilitas pelayanan juga yang dilakukan Mas Khalid? Ya kita antar. Free antar Mas? Free antar. Beneran Mas? Iya, Gemolong Raya free antar. Area Gemolong free antar? Iya. Oh. Ya, 1 kilo itu kita antar. Oh, berarti salah satu fasilitas yang saat ini diberikan supaya ini pelanggan juga siap menikmati di rumah ya, tidak usah repot-repot kemana saja. Ya, siap. Ya, ini kalau boleh disampaikan Mas, di serabi gajah ini ada berapa varian yang nantinya para pemirsa bisa nikmati? Untuk serabi gajah ini kita bikin sementara 6 varian. 6 varian. Yang pertama yaitu original yang pertama. Kemudian ada coklat. Kemudian ada kacang coklat, kemudian ada coklat keju, kemudian ada pisang, kemudian ada yang satunya nangka karena nangka saat ini belum. Iya, itu ya 6 varian yang nantinya para pemirsa bisa nikmati dari serabi gajah ya Mas ya. Sementara itu karena kalau mungkin ada request juga bisa, misalnya ada nanti selai strawberry, selai nanas, kemudian Oreo, green tea itu juga bisa. Oh, bisa pesan sesuai dengan selera juga. Iya. Ya, ini salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Mas Khalid untuk memberikan semaksimal mungkin pelayanan kepada para konsumen ya. Kalau di Gemolong sendiri ada berapa kompetitor Mas, boleh disampaikan di sana? Kalau di Gemolong ada 2 kompetitor. 2 kompetitor ya. Dan sudah dicek rasanya? Sudah dicek rasanya. Tidak salah saing ya nanti untuk gajah ya? Iya, karena juga alhamdulillah dari apa yang ditemukan oleh resep yang ditemukan oleh kakak saya itu insya Allah saya perbaiki demi sedikit. Bagaimana agar tingkat kelenturan, kemudian rasanya itu juga lebih baik lagi. Berarti sampai saat ini juga masih melakukan belum final. Masih cek lagi resepnya supaya nanti semakin maksimal. Iya. Kalau saat ini kan Mas media menjadi salah satu juga
sebagai market pasarnya juga. Apakah dari Mas Khalid sendiri juga merambah ke dunia tersebut untuk menjual serabi gajah ini? Iya. Pemasaran selain kita masuk ke catering, kemudian kita titip ke warung, kemudian juga di story lewat story WA, kemudian juga lewat Facebook, gitu. Ada Instagram juga. Iya, punya. Ada. Instagramnya pribadi Kalau atau Facebook, istri. Oh. Kalau Facebook ada. Berarti masih pakai akun pribadi ya? Iya. Oke, nanti bisa dicek nih. Iya. Sudah dari akunnya Mas Khalid sendiri nanti ada beberapa info terkait dengan serabinya ya. Iya. Nah, tadi kan disampaikan Mas, ke depan mau ada outletnya. Iya. Berarti apakah saat ini selama 1 tahun ini bisa dibilang prospeknya sangat bagus gitu ya serabi itu? Untuk serabi ini alhamdulillah prospeknya juga sangat bagus. Karena kalau kita ada catering itu biasa pesanan itu sampai 100, 200, 300, 400, bahkan pesanan sampai 600 pun juga pernah. 600 itu species pernah. ya? Iya, cuma kita kuatnya bikinnya berapa? Karena kan baru kita masak sendiri. Kita kuatnya berapa? Kalau kita kuatnya 400 ya kita bilang kepada catering 400 bisanya kuatnya, biar 200 dicarikan untuk lain. Mm-mm. Pernah tidak Mas selama ada pemesanan besar itu Mas Khalid tidak tidur untuk menyelesaikan hal tersebut? Kalau pesanan 400 itu biasanya kita mulai jam 9 malam. 9 malam? Iya, kemudian sampai pagi. Pagi jam berapa Pagi itu? ya subuh. Itu baru selesai? Baru selesai. Selesai memasaknya? Selesai memasak. Belum? Itu sudah selesai bungkusnya. Oh. Sudah selesai bungkus. 400 ya dalam durasi waktu kurang lebih hampir 8 jam ya Mas? Iya. Itu pengalaman yang luar biasa, ya? Luar biasa. Nah, apakah tidak membuat secara fisik nanti bagaimana? Fisiknya capek atau Ya kita nikmati saja. Dinikmati. Apa yang diberikan jalan Allah. Ya. Kita nikmati Ya, saja. itu salah satu perjuangan yang dilakukan untuk usaha ini ya Mas ya. Iya. Dalam hal istilahnya menjaga rasa, menjaga hubungan dengan klien di catering, itu apakah ada semacam promo-promo yang diberikan atau dari Mas Khalid sendiri punya strateginya? Kalau kepada outlet ya biasa kalau ada penambahan paling bonus ya. Kalau misalnya 100 nanti ada bonus 3, bonus 5 gitu. Lebih ke bonus ya Bonus, biasanya. Ya Mas Khalid, ini kita nanti akan lanjutkan diskusi kita, perbincangan kita di pagi hari ini. Namun kita akan rehat sejenak dan kita sampaikan untuk para pemirsa yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi pastikan para pemirsa tetap bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Wira Usaha. Dan di pagi hari ini kita masih bersama dengan Mas Khalid Al-Qodar selaku owner dari Serabi Khas Solo dengan merek Gajah cabang Gemolong. Dan kita persilahkan untuk para pemirsa yang nanti akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Mas Khalid, ini kan usaha sudah hampir 1 tahun berjalan dan alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa. Punya mitra banyak, punya kerjasama yang banyak. Alhamdulillah. Bagaimana tips dari Mas Khalid untuk istilahnya menjaga dan supaya para pelanggan dan mitra ini tetap setia membeli dari Mas Khalid ini? Ya, kita menjaga yang pertama kualitas rasa itu pasti ya. Kualitas rasa itu pasti kita jaga, jangan sampai kualitas rasa itu nanti mereka merasakannya nanti kok beda seperti yang kemarin, itu jangan sampai. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua juga untuk waktunya, biasanya
untuk kayak catering gitu mereka kan juga dari konsumen itu kadang dadaan. Itu juga untuk waktunya mereka minta jam 5. Ya harus sebelum jam 5 itu kita sampaikan kepada mereka. 2 tips ya, menjaga rasa dan waktu ya, jangan sampai terlambat ya Mas ya. Pelayanan semaksimal mungkin supaya para pembeli nanti tidak kapok, tidak kecewa untuk beli ke tempatnya Mas Khalid ini. Nah, ini ada pertanyaan Mas Khalid dari Mbak Nena di Wonogiri. Kalau mau belajar buat serabi, membayar tidak sih Mas? Kalau bayar sekitar berapa gitu? Bisa tidak? Ya alhamdulillah untuk Mbak Nena di Wonogiri untuk belajar serabi ini alhamdulillah bisa di tempat kami. Insya Allah bisa japri kami nanti lewat nomor WA. Boleh disampaikan nomornya Mas? Nomornya 08 Iya. 23 0823 25 42 20 15 ya. Bisa japri di WA kami. Kemudian bisa kita berikan wacana-wacana. Nanti misalnya untuk biayanya berapa kita bisa berikan wacananya. Kemudian apabila nanti Mbak Nena ini menginginkan benar, kita ajari dari mulai pembuatan, kita prosesnya dari awal sampai akhir kita berikan. Berarti ada pendampingan sampai nanti bisa jualan. Iya, bisa jualan. Kalau mau datang langsung ini Mas Khalid, bisa ke alamat mana ini Mas? Bisa datang ke daerah Gemolong itu di Kampung Distrikan 03C Gemolong Sragen. Jadi dengan Pasar Gemolong itu ke selatan sedikit, gang nomor 2, kemudian ke timur. Ya itu ya para pemirsa, nanti yang ingin belajar membuat serabi dengan Mas Khalid bisa menghubungi nomor WA-nya. Saya sebutkan ulang di 0823 2542 2015, atau nanti para pemirsa bisa datang langsung ke tempatnya Mas Khalid di Kampung Distrikan 03C Gemolong Sragen. Nah, ini Mas Khalid membuka kesempatan untuk para pemirsa yang mau belajar dan mau mengembangkan jualan serabinya di daerah masing-masing ya Mas ya. Yang penting untuk satu daerah itu biar tidak terjadi persaingan. Nah, jadi nanti daerahnya ya agak jauh. Satu kecamatan satu ya. Ya itu para pemirsa bisa nanti kontak-kontak dengan Mas Khalid supaya nanti bisa dapat tipsnya dalam berjualan ini ya. Nah Mas Khalid, ini kan tadi ada 6 varian rasa. Salah satu yang menjadi keutamaan adalah menjaga itunya. Dan boleh disampaikan ya para pemirsa, ditunjukkan sebenarnya bentuk dari serabi ini seperti apa? Serabi ini serabi gajah. Kemudian ini yang rasa original. Original ini kita buka ya. Kita buka. Disobek juga bisa, juga bisa, kita sobek. Kemudian untuk teksturnya kita lihat. Ini kita dulu. Ini insya Allah teksturnya lentur ya. Lentur teksturnya. Kemudian untuk rasanya ini bisa dalamnya itu empuk, lentur, kemudian tadi mendul-mendul. Kalau dirasakan itu bisa, Mas Wahid bisa mencoba mungkin. Saya juga tertarik ini dengan serabinya. Aromanya juga sangat menggoda ini Mas. Ini saya coba buka yang coklat. Kalau saya yang ori ini rasanya ada manis-manisnya, kemudian ada asinnya, kemudian ada gurih-gurihnya dari santan. Ya, kalau yang saya pegang ini rasa coklat para pemirsa. Ini seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Khalid, ini tidak mudah hancur ya, lentur, jadi empuk. Ini empuk dan juga ini langsung kalau kita makan tidak, istilahnya kalau orang bilang itu ada nyeret. Kalau yang ini tidak. Nah nanti silahkan ini para pemirsa. Biasanya kan kalau dari tepung beras itu nempel di lidah sama di langit-langit. Kalau ini enggak. Ini bisa di battle atau dibandingkan dengan serabi-serabi yang ada di Solo. Ya.
Ini memang benar tadi yang disampaikan oleh Mas Khalid ya, tidak lengket di mulut, tidak di gigi juga. Kadang yang lain itu kalau serabi yang istilahnya takarannya kurang pas, pasti agak nyetak gitu kalau kita orang bilang. Kalau yang ini nanti para pemirsa bisa coba datang ke tempatnya atau pesan melalui WA. Tadi minimal order kalau yang bisa diantar sekitar Gempol adalah 10 pieces ya Mas ya? Bisa 10. Ya 10 pieces ini para pemirsa. Nah Mas Khalid, untuk menjaga rasa ya, tentu Mas Khalid perlu belajar waktu ya, supaya akhirnya menemukan resep yang pas untuk saat ini. Dalam proses itu Mas Khalid merasa putus asa tidak sih Mas? Pernah mengalami hal tersebut? Dari serabi ini karena kita mulai dengan kita bismillah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, itu yang pertama. Kemudian kalau sesuatu yang insya Allah kelihatan itu insya Allah kita semua bisa mempelajari. Kemudian kalau serabi ini banyak sekali suka dukanya. Bagaimana ini Mas, bisa diceritakan? Kita bikin itu kadang yang pertama adonannya nggak jadi, nggak mengembang, itu juga pernah. Bantut ya? Adonannya itu nggak bisa ngembang dulu. Kalau ngembang itu sudah ngembang itu didiamkan sekitar 1 jam. Itu sudah mekar adonannya, kelihatan dari atasnya itu. Kemudian pernah setelah dibikin itu gosong, bawahnya gosong, itu juga pernah. Kemudian dibikin keras banget juga pernah. Kemudian digoreng ke belenyek, itu kemana-mana itu. Jadi sering sekali seperti itu. Jadi ya banyak sekali suka dukanya. Ya alhamdulillah. Dengan saya insya Allah semangat, tidak putus asa, itu alhamdulillah kita bisa membuat serabi ini bisa teksturnya seperti ini. Tidak merasa putus asa, tetap semangat ya Mas ya? Tetap semangat. Yang paling menguatkan pada saat itu kondisi istilahnya sampai berulang kali gagal ya? Punya keluar modal banyak buatnya, ini gagal gak berhasil. Ini apa ya Mas? Yang paling bisa menguatkan akhirnya, pokoknya saya harus coba terus gitu. Ya, karena ya untuk serabi ini, alhamdulillah kakak saya mengajari dari serabi dari mulai nol juga. Ini caranya seperti ini. Mas Khalid pernah basic kuliner tidak sih sebenarnya? Belum pernah. Ini yang pertama. Ini yang pertama untuk kuliner. Iya, Mas. Jadi memang nol kuliner itu nol. Cuma bahan-bahan dulu pernah jualan bahan roti, jadi paham untuk ini untuk fungsinya untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Sebatas tahu untuk sebatas tahu untuk ya. Tapi kalau untuk masak itu belum pernah. Kuliner belum pernah. Iya. Dari nol, benar-benar dari nol akhirnya bisa berhasil ini. Iya. Prosesnya, wow, saya pengen tahu bagaimana diceritakan ini Mas. Ya lumayan lama, sampai pernah juga untuk customer itu untuk catering itu juga komplain itu rasanya nggak seperti ini, jadi kita ada lagi, kita perbaiki lagi seperti itu. Pernah ada komplain juga ya? Pernah ada. Karena mungkin salah takaran dikit saja makanya untuk takaran untuk serabi ini takarannya harus pas. Untuk tepung beras sekian, untuk gula sekian, untuk garam sekian, itu pas, jadi pakai timbangan. Iya, pakai timbangan. Tidak boleh ada geser sedikit. Iya, tidak boleh ada geser sedikit. Yang tahu untuk rahasia serabi gajah ini, Mas Khalid dan istri ya? Saya dan istri. Ya kalau para pemirsa nanti mau belajar ya datang ke rumah ya. Iya, datang ke rumah. Bisa kalau yang misalnya benar-benar serius pengen belajar, kita insya Allah bisa datang ke rumah, bisa japri dulu, WA dulu, kemudian datang ke rumah. Insya Allah nanti kita bisa berikan resep-resepnya. Dan insya Allah kalau biaya, kalau misalnya bikin untuk 1 kilo kemudian insya Allah laku itu nggak sampai 10 kali udah balik untuk biayanya itu. Bisa balik modal dalam balik 10 untuk, kali? Bisa balik modal untuk belajarnya itu. Oke. Yang tadi disampaikan bisa sampai istilahnya 10 kali penjualan saja lah. Bisa nanti bisa balik modal. Bisa. Berarti margin berapa ini Mas kalau bisa digambarkan? Kalau marginnya dari selain modal awal untuk bahan pokok 1 kilo. 1 kilo itu berarti 1 kilo tepung beras itu bisa menjadi sekitar antara 120 serabi. 120 serabi? Iya, antara itu. Kadang ya kurang, kadang 118, kadang 125 seperti itu. Kemudian dari modal pokok ini untuk kita berikan kepada catering,
itu bisa sampai keuntungannya marginnya 2 kali lipat. Oke. Kemudian untuk Berarti bisa keuntungannya hampir 2 kali lipat ya Mas ya. Baik, kita sepertinya ada penelpon ya Mas yang pengen bertanya di kesempatan kali ini. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, dengan siapa dan dari mana ini? Ya, dengan siapa dan dari mana? Ya, mohon maaf bisa disampaikan kembali atau bisa dicoba kembali ya. Ini suaranya belum bisa kita terima dengan jelas. Nanti bisa menghubungi kami di 0271 679 3000. Jadi kami sampaikan untuk para pemirsa yang nanti mau bertanya via telepon, nanti biar suara televisinya dikecilkan saja. Kita nanti komunikasi via telepon insya Allah lebih lancar. Baik, Mas Khalid, tadi disampaikan hampir marginnya 2 kali lipat. Iya, itu untuk yang grosir atau catering lah istilahnya, atau dijual lagi untuk warung-warung. Ya. Itu kami beri harga 1.500. 1.500 untuk catering dan warung-warung. Misalnya untuk pemesanan di antara 100 ke atas. Kemudian untuk konsumen biasa, itu keuntungan marginnya bisa 3 kali lipat dari harga pokok, bahan pokok lah istilahnya. Iya, 3 kali lipat. 3 kali lipat dari. Oh, luar biasa keuntungannya. Tidak banyak loh usaha yang bisa sampai 3 kali lipatnya Mas. Ya, dan ini pun bisa dilakukan ibu rumah tangga, home industry juga bisa. Tidak harus punya skill. Tidak harus punya skill yang pinter masak ataupun modal yang besar, enggak pernah. Terbukti tadi Mas Khalid ya, para pemirsa mulai belajar kuliner dari nol, pertama kali buat serabi. Iya. Tidak tahu banyak soal permasakan ya. Permasakan ya. Tapi bisa berhasil membuat serabi dengan merek gajah dan terkenal di Gemolong. Ini bisa menjadi motivasi semangat untuk para pemirsa yang mau berjualan juga serabi. Dan untuk ini apakah ada semacam ini Mas, dari orang lain stigma, ini ngapain sih jualan ini, saingannya banyak itu, pernah tidak sih Mas mengalami hal tersebut? Belum pernah. Belum ya? Wow, berarti lingkungannya Mas Khalid ini baik semua. Iya, baik semua. Semua memberikan dorongan. Iya. Terkadang kan kita bisa masuk di lingkungan yang kurang baik. Iya. Kita mau membuka usaha seperti apa, mulai dari nol, kadang kita malah diremehkan itu. Iya. Tapi alhamdulillah ketika ada lingkungan yang baik ya semakin memotivasi ya Mas ya. Nah, di Serabi Gajah ini Mas, ke depan mau punya inovasi apa, mau berkembang ke arah mana lagi ini Mas? Kalau sementara kita fokus di serabi ini dulu. Kita kembangkan bisnis serabi ini sampai alhamdulillah semoga bisa menjadi berkembang dan besar. Sampai kalau kita lihat di literasi di YouTube itu ada yang penjualan sampai sehari 5.000, kemudian 2.000, 3.000. Nah, itu kita kembangkan sampai situ dulu, kita maksimalkan dulu lah. Termotivasi dengan orang lain, kesuksesan orang lain ya Mas, pengen mencapai sampai ribuan pieces sehari. Ya, ini tadi kan disampaikan juga ada jualan via medsos ya. Akunnya bisa disampaikan Mas, barangkali nanti para pemirsa bisa chat ya yang akun medsosnya ini. Iya, kalau saya Khalid Al-Qodar. Khalid Al-Qodar gitu ya. Iya. Oke, nanti bisa dicek Facebook ya Mas ya. Iya. Khalid Al-Qodar, nanti bisa dilihat di sana juga banyak mungkin promosi yang dilakukan Mas Khalid terkait dengan serabinya. Baik Mas Khalid, terakhir barangkali ada motivasi semangat yang Mas Khalid berikan untuk para pemirsa, utamanya yang mau berwirausaha atau yang mau mengembangkan usaha di bidang yang serabi yang sama ini Mas. Oh iya. Kalau saya di bidang serabi ini alhamdulillah pengalaman yang kami rasakan itu pertama juga kami untuk kuliner itu benar-benar dari nol, tidak paham untuk masalah kuliner. Kemudian membuat serabi ini ya banyak sekali suka dukanya. Kemudian kita juga pernah sekali sering juga gosong, kemudian bantat, kemudian blenyek, itu juga sering. Yang penting kita yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan kita tetap selalu bersyukur. Kita membuat serabi ini kadang kita titipkan di warung, kadang masih separuh, kadang juga sering habis, juga sering. Jadi kita harus tetap bersyukur pada Allah bagaimanapun kondisinya. Jangan pantang menyerah dan tidak mudah putus asa untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Jangan
Jangan pantang menyerah, jangan putus asa, dan selalu bersyukur dalam berusaha ini ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Khalid untuk sharing pengalamannya di pagi hari ini. Semoga nanti ke depan Serabi Gajah ini semakin berkembang dan nanti bisa datang ke sini dengan sharing pengalaman terbarunya di Wirausaha kesempatan kali ini. Baik, semoga nanti Mas Khalid juga diberikan kesehatan untuk keluarga juga dan semoga nanti kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi program Wirausaha untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Serta jangan lupa untuk selalu bersemangat dalam kita meraih kebahagiaan, dalam kita berusaha supaya nanti kita bisa mengembangkan usaha kita semaksimal mungkin. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.